Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Agusti dari kelas A atau L1 Indralaya, nomor NIM 0701182328008020. Nah, saya di sini akan menyampaikan atau menjelaskan tentang sebuah kasus hukum pidana, yaitu korupsi proyek BTS 4G Johnny G. Plate yang viral ini pada tahun 2023. Kita masuk saja ke materi, yaitu tentang ringkasan kasusnya. Nah, nama kasusnya itu kasus korupsi pembangunan BTS 4G oleh Bakti Kominfo. Dini diadilkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat. Nomor perkaranya ini belum dipubliskan. Tanggal putusannya itu adalah 16 November 2023. Selanjutnya itu saya akan membacakan tentang ringkasan kasusnya. Johnny G. Plate, mantan Menteri Kominfo dan Informatika, didakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pembangunan BTS 4G yang dikelola Bakti. Proyek ini mengalami penggelembungan anggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8,32 triliun. Johnny dituduh menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya setelah saya analisis, yaitu analisis 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G yang merugikan negara hingga 8,32 triliun. Proyek ini melibatkan pembangunan 7,904 menara di daerah terdepan, terluar, dan tertinggi atau 3T di Indonesia yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti, Kementerian Kominfo. Siapa yang terlibat dalam kasus ini? Yaitu terdakwa pertama, yaitu Johnny G. Plate bersama beberapa penjabat lainnya seperti Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, serta petinggi Bakti Kominfo lainnya. Selanjutnya itu kapan ini terjadi? Kasus ini dimulai diusut sejak Oktober 2022 dengan Johnny ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2023, vonis dijatuhkan pada November 2023. Di mana kasus ini ditangani? Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, di mana berbagai persidangan berlangsung untuk mendengarkan keterangan saksi dan membacakan putusan. Selanjutnya yaitu mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini muncul akibat dugaan penggelembungan anggaran proyek BTS 4G yang menyebabkan kerugian negara hingga 8,32 triliun. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Proses hukum dimulai dengan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti yang disita termasuk kendaraan mewah dan properti yang diduga terkait dengan hasil korupsi. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk direktur perusahaan yang terlibat dalam proyek dan tenaga ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membacakan yang telah saya ringkas, yaitu analisis keputusan hakim. Putusan hakim terhadap Johnny G. Plate dan tersangka lainnya dinilai berdasarkan bukti yang ada, termasuk keterangan saksi dan barang bukti yang disita. Dalam kasus ini, hakim menyatakan bahwa Johnny G. Plate terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, dengan bukti yang menunjukkan adanya permintaan uang dari pihak lain terkait proyek tersebut. Ini sudah ada di berita, yaitu sidang korupsi BTS begini, Johnny Plate diduga terima umpeti sebesar 500 juta tiap bulan. Nah, selanjutnya dari analisis keputusan hakim itu berdasarkan bukti dan saksi. Nah, adapun buktinya yaitu yang pertama aliran dana. Bukti utama dalam kasus ini adalah aliran dana yang diterima oleh Johnny G. Plate yang ia diduga menerima uang bulanan sebesar 500 juta dari Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo selama periode 2021 hingga 2022. Dan di sini yang di samping itu ada beritanya. Yang kedua yaitu fasilitas dan pembayaran. Flat juga menerima fasilitas berupa pembayaran hotel selama perjalanan dinas ke luar negeri yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Ini termasuk pembayaran untuk perjalanan ke Barcelona,
Prancis, London, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, ada keterangan saksi. Keterangan dari saksi-saksi termasuk Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto memberikan gambaran jelas tentang bagaimana uang tersebut dialokasikan dan digunakan. Saksi ini mengungkapkan bahwa Plate meminta uang untuk keperluan timnya dan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya itu ada berdasarkan saksi. Yang pertama dari saksi Anang Ahmad Latif sebagai saksi mahkota. Latif mengungkapkan bahwa Plate meminta uang bulanan untuk tambahan honorarium bagi timnya. Ia juga menjelaskan bagaimana ia berkoordinasi dengan pihak lain untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua ada keterangan saksi dari Yohan Suryanto, tenaga ahli dari Universitas Indonesia. Ini juga memberikan kesaksian yang mendukung dakwa terhadap Plate, menjelaskan keterlibatannya dalam proyek dan aliran dana yang diterima. Yang ketiga ada saksi dari Irwan Hermawan, yaitu Komisaris PT Solid Media Sinergi yang juga terlibat dalam kasus ini, memberikan keterangan mengenai aliran dana dan fasilitas yang diberikan kepada Plate. Ini ada di berita yaitu melalui Tempo, yaitu menyelisik 3 saksi kasus korupsi proyek Menara. Ya, selanjutnya yaitu ada pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi proyek BTS 4G. Majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan mereka. Berikut adalah poin-poin penting dari pertimbangan hakim, yaitu yang pertama ada kerugian negara. Hakim menyatakan bahwa tindakan para terdakwa termasuk Johnny G. Plate terbukti merugikan keuangan negara sebesar 8,3 triliun. Namun setelah mempertimbangkan pengembalian uang sebesar 1,7 triliun, kerugian yang dapat dihitung menjadi 6,2 triliun. Yang kedua, ada unsur tindak pidana korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa. Hal ini didasarkan pada bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya kolusi dan penyalahgunaan wewenang dan pengadaan proyek. Yang ketiga ada sikap terdakwa. Dalam pertimbangan hukum, hakim mencatat bahwa Johnny G. Plate tidak mengaku kesalahannya yang menjadi faktor memberatkannya. Yang keempat, pentingnya efek jerah. Hakim juga mempertimbangkan pentingnya memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Yang kelima, kewajiban membayar uang pengganti. Selain hukum penjara, hakim juga menjatuhkan kewajiban bagi para terdakwa untuk membayar uang pengganti. Johnny Plate diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar yang menunjukkan komitmen untuk mengembalikan uang yang kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, apakah keputusan hakim ini sudah tepat? Menurut saya pribadi, keputusan hakim ini sudah benar dengan menjatuhkan hukum 15 tahun penjara beserta membayar denda dan ganti rugi. Putusan hakim mencerminkan upaya untuk memberikan efek jerah dalam kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat. Berdasarkan bukti dan saksi yang ada, keputusan hakim dalam kasus ini sudah tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah korupsi di masa depan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu secara keseluruhan keputusan hakim dalam kasus ini dapat dianggap tepat dan adil dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada. Hakim telah mengambil langkah yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjaga integritas pengelola anggaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kasus hukum pidana korupsi proyek BTS 4G oleh Johnny G. Plate ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.